Aku sedang duduk sendiri di sebuah bangku panjang yang terbuat dari besi. Halaman luas membentang yang tertutupi karpet alam berwarna hijau. Di beberapa sisinya ada pohon-pohon kecil berdaun merah dan pot-pot bunga dengan ukuran yang sangat besar. Di hadapanku berdiri dengan gegahnya mengawasi setiap sudut kota Jakarta, Monas. Ia juga mengawasiku yang sedang duduk melamun. Semesta, hei! Ia mengagetkanku dengan sapaannya yang tiba-tiba. Apa? Jawabku kesal, karena ia telah mengacaukan lamunanku. Bulan depan udah masuk bulan Agustus, sambungnya tanpa memedulikanku yang duduk kesal. Iya, memangnya kenapa? Jawabku ketus. Enggak, hanya mengingatkan. Begitu katanya sambil pergi meninggalkanku yang duduk terdiam, menutup muka dengan kedua telapak tanganku. Aku hembuskan nafas panjang. Aku tahu maksudmu, semesta, batinku. Agustus 2018. Ia mendatangiku lagi. Iya, semesta. Malam sudah datang sekitar 4 jam yang lalu. Malam juga yang mengecat cakrawala dengan warna hitamnya. Setelah seharian sibuk dengan kegiatan-kegiatan sebagai mahasiswa yang ikut KKM, kuliah kerja masyarakat, malamnya kami biasa naik ke atas kosan, menikmati udara malam yang masuk ke hidung, dan kalau beruntung, melihat bintang yang bertaburan di langit sana. Terima kasih Tuhan yang telah mengizinkanku melihat indahnya langit Indramayu. Itulah kata-kata yang pertama aku ucapkan ketika keluar dari bus dan menginjakan kaki di tanah Indramayu untuk pertama kali. Kueja bintang yang terpapar di angkasa, menerka-nerka apakah benar yang kulakukan, sambil sesekali melihat buku astronomi, The Ja'far Shadiq Book. Udah bulan Agustus nih. Kembali ia mengagetkan dengan kedatangannya yang selalu tiba-tiba. Sementara aku cuek mengacuhkannya. Gak mau ngirim kado atau sekedar ngucapin sarannya. Kututupkan buku astronomi yang ada di pangkuan. Kulipatkan salah satu ujung halamannya sebagai penanda. Buat apa? Toh dia bukan siapa-siapa bagiku. Kubuka kembali buku. Setelah beberapa lama semesta menjauh. Mataku terfokus pada gambar-gambar di buku. Tapi pikiranku menerawang menuju kotaku, Sukabumi. Di sana, di sebuah kampung, aku berjalan menuju satu rumah. Di rumah itu ada seseorang yang entahlah. Aku menyadarkan lamunanku sendiri, mengingat apa yang semesta ucapkan. Agustus 2019. 2 tahun berlalu, dan ini tahun ketiga aku mengacuhkan dia, semesta. Dari pukul 4.15, aku berlari menuju pesisir pantai ujung genteng. Tak sabar rasanya ingin melihat secara langsung salah satu kekuasaan Tuhan, sunrise. Sambil duduk menghadap timur, kuperhatikan lengkungan cakrawala nun jauh, yang seolah di sanalah ujung dunia itu. Ombak silih berganti menjilati bibir pantai, menjilati kaki yang sengaja kutimbun dengan pasir. Di sampingku ada banyak sekali komang-komang yang berusaha lari dari kejaran ombak, membuat lubang-lubang sebagai rumahnya. Sementara di sisi lain, kulihat kepiting-kepiting berwarna kecoklatan sedang saling mengejar satu sama lain dengan gaya jalannya yang unik, menyamping.
Aurora sudah menghilang beberapa saat tadi, dan tak lama setelahnya, yang ditunggu-tunggu pun perlahan muncul. Ia, sunrise, datang dengan perlahan, memuaskan hasrat orang-orang yang telah rela menunggunya. Walaupun sunrise berjalan dengan lambat seperti keong, ia takkan pernah kembali. Ia akan kembali di waktu yang berbeda, di saat yang berbeda. Bersamaan dengan munculnya sunrise, ia yang selalu datang selama 2 tahun terakhir, kini datang lagi. Padahal tak pernah aku panggil. Apakah yang memanggil semesta adalah komang-komang beserta sahabat-sahabatnya, ataukah kepiting-kepiting kecil yang bersembunyi di balik daun pohon kelapa yang telah layu lalu jatuh? Ataukah semesta datang karena dari tadi daun-daun pohon kelapa melambai-lambai di sepanjang bibir pantai ujung genteng? Siapa yang memanggilmu? Aku sengaja mendatangimu, katanya kemudian, seolah mengerti apa yang bergemuruh di benakku. Mengingatkanmu, sambungnya. Apa yang perlu aku ingat? Aku tak lupa apa-apa, sangkalku sinis. Mau sampai kapan kau bohongi dirimu sendiri? Mau sampai kapan? Ia mengingatkanku dengan suaranya yang sangat tegas, berwibawa. Entahlah. Kubaringkan tubuh di pesisir pantai, menatap langit yang perlahan menjadi cerah, membiarkan air laut membasahi tubuh. Dari kejauhan, kulihat orang-orang mulai berdatangan, pantai menjadi ramai. Agustus 2020. Semesta, di mana engkau? Teriakku memanggilnya. Aku memegang gantungan tas berbentuk menara Eiffel berukuran 5 cm, dan sekarang dia di hadapanku. Tak terasa air mata menetes. Terima kasih Tuhan, kau izinkan aku melihat indahnya bumi Paris, ucapku lirih. Aku terduduk lesu setelah beberapa saat menangis haru dalam sujud syukurku. Kini aku berdiri di salah satu bangunan tertinggi di Paris. Takjub, tak percaya, sejauh ini mimpi telah membawaku sampai ke sini, ke salah satu tempat harapanku. Semesta, aku terus berteriak, memanggilnya, tapi nihil. Ia tak pernah menunjukkan batang hidungnya. Apa dia tak mau datang karena dipanggil? Karena biasanya dia datang dengan sendirinya. Aku terus memanggilnya yang tak kunjung datang. Akhirnya aku menyerah. Aku terduduk bersandar di salah satu sudut menara itu, mengacuhkan orang-orang yang sedang menikmati pemandangan yang sesekali melihat ke arahku. Semesta, aku kalah. Aku tak bisa membohongi diriku sendiri, gumamku. Semesta, aku mencintainya. Selasa, 25 Agustus 2020. Kulangkahkan kaki menuju rumah yang terbayang ketika aku di Indramayu, di atas kosan, di bawah langit yang mengajarkanku rasi bintang Summer Triangle. Di tanganku, sebuah kado biasa untuk orang yang istimewa. Semoga ia menerimanya. Selamat ulang tahun. Dariku, dari hati yang selalu kubohongi, dan dari semesta yang selalu aku acuhkan. Setelah kado ini di tanganmu, dan setelah tulisan ini kamu baca, aku kembali pulang dengan diantarkan hati yang tersenyum, dan semesta yang tiba-tiba menyambutku, juga dengan senyuman. Turuti hatimu, ikuti hatimu. Ku peluk mereka dengan perasaan lega, tenang. Hati, maafkan aku. Semesta, maafkan aku.
ucapku sambil memeluk mereka berdua. Hari ini, setelah beberapa tahun berlalu, dengan menyisakan sesak di dada, ku beranikan diri berucap, aku mencintaimu.